Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah eksplorasi dalam aljabar yang berjudul Implementasi Struktur Aljabar pada Persilangan Tanaman. Jadi, struktur aljabar merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan suatu operasi biner yang memenuhi sifat tertentu. Contoh dari konsep pada struktur aljabar diantaranya ada grup dan ring. Kemudian grup itu sendiri adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi oleh suatu operasi biner yang memenuhi sifat ketutupan, asosiatif, adanya elemen identitas, dan adanya invers. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari penerapan grup, yaitu yang pertama persilangan pada golongan darah. Jadi di sini persilangan golongan darah pada sistem ABO, MN, ABO dengan resus, dan MN dengan resus, di mana strukturnya itu membentuk grupoid. Kemudian ada reaksi kimia pada reaksi reduksi oksidasi. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan sistem skor dalam olahraga tenis. Jadi implementasi tersebut dapat dilihat bagaimana pemain, poin, skor dalam permainan tenis dapat dipahami secara matematis. Kemudian selanjutnya yaitu definisi tentang grup, yaitu diberikan G mentak kosong dilengkapi dengan operasi bintang. G terhadap operasi bintang ini disebut dengan grup apabila memenuhi keempat kondisi, yaitu yang pertama sifat tertutup, kemudian bersifat asosiatif, kemudian adanya elemen identitas, dan yang keempat adalah memiliki invers. Nah, jika keempatnya memenuhi, ini disebut grup. Namun, jika sifat keempat tidak terpenuhi, maka strukturnya disebut monoid. Kemudian, jika sifat 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka strukturnya disebut dengan semi grup. Jika sifat 2, 3, 4 ini tidak terpenuhi, maka strukturnya disebut grupoid. Kemudian selanjutnya, jika operasi pada grup G ini bersifat komutatif, maka memenuhi sifat berikut yang disebut sebagai grup Abel. Kemudian jika himpunan tak kosong L, kemudian dilengkapi dengan operasi biner bintang. Ini disebut dengan loop. Memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama sifat tertutup, yang kedua itu terdapat elemen identitas E. Selanjutnya yaitu contoh dari grup itu sendiri antara lain himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ini adalah contoh dari himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan, di mana memenuhi keempat sifat. Kemudian contoh yang bukan grup antara lain himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Kenapa? Karena di himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian itu tidak dapat disebut grup karena tidak memiliki elemen invers. Selanjutnya kita masuk ke bagian mengenai persilangan. Jadi persilangan ini dipelajari pada saat kelas 12 mata pelajaran biologi pada bab genetika dan pewarisan sifat. Jadi genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gen dari suatu organisme. Kemudian persilangan ini adalah proses penggabungan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Persilangan sendiri dilakukan untuk menggabungkan sifat dari dua individu sehingga menghasilkan keturunan baru dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian di sini ada penggunaan beberapa simbol, yaitu ada simbol P yang kita artikan sebagai parental, induk atau orang tua. Kemudian ada F, yaitu filus, yang artinya keturunan. Kemudian ada F1, ini keturunan pertama. Kemudian F2 adalah keturunan kedua. Kemudian ada jenis gen, yaitu
jenis gen dominan dan resesif, di mana dominan ini dinyatakan sebagai huruf besar dan resesif ini huruf kecil. Misalkan di sini ada huruf T besar artinya batangnya tinggi, T kecil itu batangnya kerdil. Kemudian selanjutnya ada istilah yang dikenal dengan fenotip dan genotip, di mana fenotip ini adalah sifat keturunan yang dapat diamati atau dilihat, misalnya bentuk, warna, dan ukuran, dan sebagainya. Kemudian ada genotip, yaitu yang tidak tampak. Ini berasal dari gen, misalnya T besar dan T kecil. Kemudian di sini ada homozigot dan heterozigot, di mana homozigot ini adalah individu yang genotipnya terdiri dari alel yang sama. Jadi alel di sini adalah anggota sepasang gen yang terletak pada posisi yang sama pada pasangan kromosomnya. Kemudian ada heterozigot, di mana pasangan alelnya itu tidak sama, misalnya T besar, T kecil. Jadi ada yang T besar, kemudian T kecil. Nah, kemudian studi ilmiah tentang pewarisan sifat ini sudah dimulai oleh tokoh yaitu Gregor Mendel, di mana Mendel ini mengembangkan aturan matematis untuk pewarisan ciri-ciri pada kacang polong dengan memulai mempelajari persilangan monohibrid, yaitu induk dengan yang memiliki satu ciri yang berbeda. Selanjutnya di contoh 1 ini, yaitu persilangan monohibrid pada tanaman kacang ercis, di mana dalam percobaan Mendel ini mempersilangkan tanaman kacang ercis homozigot biji bulat dan biji keriput. Bisa dilihat induknya yaitu B besar bulat dan B kecil, menghasilkan keturunan pertama yaitu B besar B kecil. Kemudian orang tua kedua yaitu B besar B kecil itu saling disilangkan, sehingga diperoleh keempat keturunan seperti yang ada di tabel, yaitu B besar B kecil, dan B kecil. Jadi dari contoh sebelumnya, yaitu contoh 1, kita akan melihat struktur aljabar pada persilangan tanaman. Diketahui individu pertama yaitu P1, B besar B kecil akan disilangkan dengan individu kedua yaitu P2, yang keduanya ini memiliki kemungkinan genotip yang sama. Kita notasikan dengan P besar. Kemudian misalkan operasi persilangan antara P dengan P dinotasikan dengan all times, diperoleh hasil dari persilangan sebanyak 48 hasil operasi yang berbeda. Baik, dalam slide ini itu menunjukkan hasil dari persilangan sebanyak 28 operasi yang berbeda, yaitu dari hasil operasi pada tabel 1 sampai dengan tabel 24. Kemudian selanjutnya yaitu tabel ke-25 hingga tabel ke-48 yang menunjukkan hasil dari operasi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat struktur dari P dengan operasi O times ini. Jadi, jika masing-masing tabel hasil operasi diperiksa, maka diperoleh bahwa masing-masing tabel hasil operasi itu bersifat tertutup, di mana semua operasi P tertutup karena hasil dari persilangan masih dalam P, yaitu B besar B kecil. Dengan demikian, P ini tertutup terhadap operasi O times. Diperoleh bahwa setiap operasi memenuhi sifat tertutup, maka strukturnya membentuk group point. Kemudian berikutnya yaitu pada tabel ke-41, di mana hasil persilangan pada tabel ke-41 ini menunjukkan bahwa persilangan menghasilkan B besar B kecil.
kecuali pada B besar O times B besar itu menghasilkan B besar. Dan B kecil O times B kecil sama dengan B kecil. Kemudian hasil pengamatan dari hasil persilangan tabel ke-41 ini diperoleh bahwa yang pertama yaitu dari tabel operasi tersebut diperoleh memenuhi sifat asosiatif. Kemudian tidak memuat elemen identitas yang akibatnya setiap elemennya tidak mempunyai inverse. Dengan demikian, dari operasi tersebut memenuhi sifat tertutup dan asosiatif, sehingga strukturnya membentuk semi grup. Kemudian terdapat temuan juga yaitu memenuhi sifat komutatif. Tabel selanjutnya yang kita amati yaitu tabel ke-8, yaitu sebagai berikut. Jadi jika dilihat dari tabel, sebarang genotip disilangkan dengan B besar B kecil, maka akan menghasilkan genotip itu sendiri. Selanjutnya dari tabel ke-8 yang sebelumnya, diperoleh hasil pengamatan, yaitu yang pertama, P terhadap operasi pada tabel ke-8 ini tidak memenuhi sifat asosiatif. Kemudian yang kedua, terdapat elemen identitas. Kemudian yang ketiga, setiap elemennya mempunyai inverse. Dengan demikian, operasi tersebut memenuhi sifat tertutup, terdapat elemen identitas, dan setiap elemennya mempunyai inverse, sehingga strukturnya ini membentuk loop. Kemudian dari pengamatan juga diperoleh bahwa operasi tersebut bersifat komutatif. Kemudian setelah diamati lebih lanjut dari tabel pertama hingga tabel ke-48, tidak ada yang memenuhi sifat asosiatif kecuali tabel ke-41. Dengan demikian bahwa tabel operasi tersebut tidak ada yang benar-benar membentuk struktur suatu grup. Tetapi semua tabel operasi membentuk struktur grupoid. Kemudian tabel ke-41 ini membentuk struktur semigroup, sedangkan tabel ke-8 ini membentuk struktur loop. Kemudian hasil ini dapat digunakan untuk dijadikan sebagai suatu contoh dari struktur yang bukan grup atau grup yang kehilangan beberapa sifatnya. Namun hasil ini juga dapat dijadikan sebagai contoh lain pada materi grup dengan masih melihat sifat-sifat apa saja yang terpenuhi. Hasil persilangan ini juga membantu siswa untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas mengenai penerapan struktur aljabar khususnya grup. Siswa-siswi tidak dapat diberikan definisi secara langsung karena nantinya akan mengalami kesulitan untuk memahami konsep yang lebih tinggi dibandingkan materi sekolah. Tetapi siswa akan lebih mudah memahami penerapan struktur aljabar pada persilangan taman ini jika mereka sudah mempelajari materi persilangan pada mata pelajaran biologi. Jadi siswa kelas 12 bisa diperkenalkan penerapan struktur aljabar pada persilangan tanaman. Kemudian selain itu, penerapan struktur aljabar ini juga dapat diberikan ke mahasiswa tingkat awal untuk memahami materi struktur aljabar. Mahasiswa ini dapat memahami contoh penerapan struktur aljabar melalui persilangan tanaman. Baik, dari pemaparan yang sudah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, diperoleh bahwa terdapat 48 kemungkinan hasil operasi berbeda dari persilangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, dari semua hasil operasi ini, masing-masing membentuk suatu grupoid. Kemudian terdapat satu hasil operasi persilangan yang memenuhi semigroup dan juga satu hasil operasi persilangan yang memenuhi loop. Selanjutnya, yaitu hasil persilangan ini juga dapat membantu siswa-siswi untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas mengenai penerapan struktur aljabar khususnya pada grup. Kemudian dapat diperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat awal untuk memahami materi struktur aljabar. Kemudian saran pada penelitian yang selanjutnya, di mana
pada artikel ini hanya membahas persilangan monohibrid. Nah, selanjutnya mungkin dapat dibahas mengenai persilangan dihibrid, yaitu memperhatikan dua sifat berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.